3、2、1。 Di sini mereka begitu kaget dengan kemunculan Lu Chen si Undaing. Lu Chen masih berdiri sambil mengacungkan pedangnya pada mereka. Aogu berkata jika Lu Chen datang di waktu yang sangat tepat, karena dengan begini mereka tak perlu lagi membuang-buang waktu mencarinya, dan sekarang mereka akan menghabisi Lu Chen bersama dengan Gui Guzi. Lu Chen tertawa begitu keras. Ia berkata jika dirinya tidak datang seorang diri tanpa rencana, jadi ia akan menunjukkan skill special Death Swordsman miliknya. Gui Guzi begitu bingung melihat sebuah tangan skeleton yang muncul dari dalam tanah. Lu Chen pun langsung berteriak keras mengatakan, "Grand Summoning Skybone Dragon." Aogu yang mendengarnya dibuat terkejut, karena ternyata sekarang Lu Chen dan Gui Guzi telah berhasil melarikan diri. Seperti sebelumnya, orang-orang dari Guild Kuanglong masih tidak menyerah. Para naga gila itu terus menyerang dan mengejar mereka. Ledakan dari serangan para mage dan archer menimbulkan dampak besar sampai Lu Chen dan Gui Guzi terpental. Aogu terus memerintahkan para archer dan mage untuk menyerang tanpa henti. Gui Guzi kesal dan bertanya, apakah mereka semua memiliki unlimited mana sampai-sampai mereka menggunakan skill terus-menerus tanpa henti. Gui Guzi berbalik, merasa kesabarannya telah habis, ia berniat untuk menyerang mereka. Tapi Lu Chen dengan cepat menarik lengan Gui Guzi, ia segera memintanya untuk terus berlari. Akhirnya mereka tiba di perkemahan patroli. Serangan dari Kuanglong bahkan sampai ke perkemahan tersebut. Aogu begitu percaya diri berjalan menghampiri mereka dan berkata bahwa saat ini mereka berdua sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Lu Chen berbalik dan bertanya, apa benar dirinya tidak bisa kabur? Lu Chen berteriak keras sambil tertawa, jika mereka lah yang justru tidak akan bisa melarikan diri. Lu Chen pun memanggil Undead Patrol agar segera keluar. Mereka yang mendengarnya merasa bingung. Aogu mulai sadar jika Lu Chen pasti sudah menyiapkan jebakan. Tak lama, para skeleton patroli pun muncul dipimpin oleh Tuan Fakse. Dia berkata jika Lu Chen lah yang telah mengabari dirinya bahwa para manusia akan menyergap perkemahan mereka. Gui Guzi begitu terkejut karena Lu Chen telah mempersiapkan rencana tersebut. Aogu jadi semakin geram dengan tingkah licik Lu Chen. Lu Chen meminta agar para Undead Patrol segera menyerang mereka, jangan biarkan mereka mengulur waktu untuk memulihkan mana. Lu Chen meminta Gui Guzi melawan Hai Long atau Sea Dragon, sedangkan Tuan Fakse diminta menangani si Shield Warrior, dan untuk dirinya sendiri, ia akan langsung menghadapi Aogu. Tuan Fakse mulai menyerang si Shield Warrior sembari meminta para skeleton untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Para skeleton patrol itu pun mulai menangani para archer dan mage. Gui Guzi yang melihatnya begitu puas. Ia berkata jika tanpa archer dan mage, Hai Long tidak berdaya. Gui Guzi memulai serangan dengan percaya diri. Ia berkata akan langsung menghabisi Hai Long dalam waktu 1 menit. Di belakang Gui Guzi, seorang assassin telah bersiap menyergapnya. Namun sayangnya tubuh Aogu terbentur ke arahnya. Hingga akhirnya Gui Guzi menyadari keberadaan mereka. Lu Chen memberikan red potion, memperingatkan Gui Guzi agar selalu memulihkan diri. Gui Guzi terdiam sejenak, dalam benaknya ia bertanya, apakah ini yang disebut kekuatan dari pertempuran tim? Lu Chen berhasil menghabisi assassin sebelumnya, dan sekarang di belakang Lu Chen, seseorang sudah bersiap menyerangnya. Aogu yang melihatnya merasa jika sekarang Lu Chen akan benar-benar dikalahkan. Tanpa diduga, Lu Chen bisa menangkis serangan yang datang dari belakang. Di posisi Tuan Fakse, ia berhasil menghabisi Shield Warrior-nya. Namun secara mengejutkan, kepala Tuan Fakse tertebas. Seseorang kemudian mengambil kepalanya dan ternyata dia adalah seorang Light Ranger, Wind Fantasy, sang peringkat pertama. Lu Chen begitu terkejut melihat Tuan Fakse mati di tangan wanita itu. Ia tak mengira jika Kuanglong memiliki anggota yang kuat. Hai Long yang melihat kedatangan Wind Fantasy berkata jika akhirnya Wind Fantasy setuju untuk bergabung dengan guild mereka. Gui Guzi bersikeras, meskipun dengan bantuan Wind Fantasy, Hai Long tetap akan mati. Hai Long merengek meminta pertolongan pada Wind Fantasy. Melihat Wind Fantasy yang datang, Hai Long begitu senang. Gui Guzi berkata jika Hai Long memang tak bisa melawan tanpa bantuan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wind Fantasy langsung menghabisi Hai Long di depan Gui Guzi. Gui Guzi yang melihatnya sangat bingung, bukankah mereka berada di pihak yang sama? Wind Fantasy kemudian melayangkan serangan pada Gui Guzi. Melihatnya, Lu Chen segera berlari untuk membantu Gui Guzi. Lu Chen segera mengaktifkan Executive Blade-nya untuk menyerang. Namun di sini serangan Lu Chen dihindari begitu saja. Hal yang tak diduga terjadi, wanita itu melayangkan serangan pada Lu Chen. Akhirnya, semua orang berhasil dihabisi oleh Wind Fantasy seorang diri. Lu Chen yang mati mengirim pesan pada Gui Guzi jika mereka akan respawn lebih cepat karena berada di lokasi yang dekat dengan Night Spirit.
Lu Chen berkata setelah bangkit, mereka berdua akan mengalahkannya lalu mundur. Gui Guzi pun menyetujui hal tersebut, karena ia tak ingin wanita itu menikmati hadiah karena telah berhasil menghabisi Lu Chen. Dan akhirnya, di hitungan ketiga, Lu Chen pun kembali respon. Win Fantasy nampak mempersiapkan perekaman video gameplaynya. Tanpa ia sadari, Gui Guzi dan Lu Chen telah kembali hidup. Mereka langsung mengeluarkan serangan dari arah belakang Win Fantasy. Namun Win Fantasy berhasil menghindar dan berniat melakukan serangan balik. Gui Guzi kembali mengaktifkan Ghost Armor-nya untuk menahan serangan Win Fantasy. Momen itu berhasil dimanfaatkan oleh Lu Chen untuk melancarkan serangan selagi Win Fantasy fokus pada Gui Guzi. Melihat Lu Chen yang berhasil menyerangnya, Win Fantasy tampak kesal pada mereka. Ia segera membalas tebasan Lu Chen sebelumnya. Untungnya, tebasan yang diterima Lu Chen tidak terlalu parah karena ia refleks mundur. Meski begitu, Lu Chen tetap ketar-ketir karena hampir saja mati jika terkena tebasan itu secara langsung. Gui Guzi kembali maju dan menyerang Win Fantasy dari sisi lain. Lu Chen pun ikut menyerang di saat Win Fantasy menahan tombak Gui Guzi. Pada saat itulah Lu Chen berhasil mendaratkan serangan yang menguras HP Win Fantasy. Karena serangan Lu Chen, tubuh Win Fantasy langsung ambruk. Mereka pun berhasil mengalahkannya. Gui Guzi kesal karena Win Fantasy, si peringkat 1, tiba-tiba bisa dikalahkan begitu saja. Ia berniat membalas dendam dengan menunggu Win Fantasy kembali hidup. Namun Lu Chen langsung mengajaknya pergi karena situasinya akan berbahaya jika para anggota Guild Kuanglong kembali respawn. Mereka pun segera beranjak. Lu Chen mengajak Gui Guzi grinding XP dan naik level. Sesampainya di Frost Ridge, Lu Chen kembali bertemu dengan NPC Shinran. Ia bertanya, kenapa Shinran diam saja dari tadi? Shinran menunjuk sambil berkata bahwa di sana ada seorang pak tua yang sedang terluka. Lu Chen pun meminta Shinran menunggu karena ia akan melihat kondisi pak tua yang dimaksud. Shinran begitu senang dan memuji Lu Chen sebagai orang yang baik. Namun Lu Chen bingung karena meskipun Shinran memberitahunya sesuatu, tidak ada notifikasi quest sama sekali. Lu Chen mulai menghampiri pak tua NPC yang dimaksud. NPC itu ternyata Hunter Huang Huo. NPC tersebut sedang berteriak memaki para beruang. Lu Chen langsung menyapanya, tapi ketika Hunter Huang Huo melihat Lu Chen, ia tampak ketakutan. Ia segera menyuruh Lu Chen menjauh dan jangan berani mendekat. Lu Chen baru sadar bahwa ia lupa mengenakan topeng sebelumnya, sebab faksi Night Spirit berbeda dari para manusia. Lu Chen khawatir NPC itu tidak akan memberinya quest karena dirinya bukan manusia. Ia jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas. Akhirnya, Lu Chen mulai berakting dengan menangis dan berbohong bahwa dirinya dulu adalah seorang manusia gagah dan berotot, tetapi digigit oleh Night Spirit hingga berubah menjadi sosok tulang belulang. Bahkan, ia memakan rumput untuk meyakinkan aktingnya seolah dirinya lebih baik makan rumput daripada memakan manusia. Akhirnya, NPC itu tampak terkesan pada Lu Chen. Ia langsung menghampirinya tanpa ragu dan memuji Lu Chen sebagai Night Spirit yang baik. Hunter Huang Huo kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah satu-satunya hunter di desa. Ia datang ke sana dengan niat mencari makanan, tetapi sayangnya tempat itu sudah dipenuhi beruang ganas. Lu Chen memintanya untuk tidak khawatir karena ia akan membantu Hunter Huang Huo keluar dari hutan. Huang Huo sangat senang dan berjanji akan mengajari 2 skill yang ia kuasai, yaitu hunting dan cooking. Dengan tegas, Lu Chen menerimanya. Dalam hatinya, ia merasa senang karena akan mendapatkan 2 profesi sekunder sekaligus secara gratis. Karena Lu Chen sudah mencapai level 25, ia akhirnya bisa menggunakan pedang baru yang sebelumnya ia dapatkan. Namun, tiba-tiba Sisan kembali menghubunginya. Ia menanyakan apa yang sudah dilakukan Lu Chen, karena sekarang hadiah buronan Lu Chen dinaikkan lagi menjadi $80.000. Lu Chen sangat kaget mendengarnya. Ia bahkan merasa seperti ingin menghabisi dirinya sendiri agar bisa mendapatkan hadiah itu. Sisan berkata jika dirinya bisa saja menghabisi Lu Chen untuk mendapatkan hadiahnya. Lu Chen pun langsung memintanya segera naik KE level 25. Sisan menjawab bahwa untuk menaikkan level dibutuhkan sumber daya. Jadi setidaknya Lu Chen tidak keberatan mendonasikan sedikit uang yang ia miliki. Di seberang sana, Sisan menutup telinganya karena Lu Chen langsung mengomel setelah mendengar ucapannya barusan. Lu Chen bertanya, mana uang yang sebelumnya sudah ia berikan? Sisan menjelaskan bahwa di Frost Ice harga-harga sangat mahal tanpa ada diskon. Ia menghabiskan 4 koin silver hanya untuk membeli sebuah apel. Jadi koin yang diberikan Lu Chen sebelumnya hanya cukup untuk membeli 2 apel. Setelah itu, ia bangkrut. Lu Chen sangat terkejut mendengar 1 apel dihargai 4 koin silver.
Sementara itu, di kantor pusat Guild Guanglong, Odyssey Dragon, si tuan muda tampak sangat marah. Ia merasa terhina karena guildnya disapu bersih oleh Lu Chen. Hai Long mencoba menenangkan tuan muda itu dengan mengatakan bahwa ia sudah menaikkan hadiah untuk buronan mereka, yaitu Undying. Tuan muda itu kemudian menjelaskan bahwa untuk saat ini, mereka harus fokus pada musuh utama, yaitu Guild Dominator, Shadow Martial Hall, dan Ancient Sword Dream Soul. Augu bertanya, bagaimana dengan Wind Fantasy? Karena akhir-akhir ini gadis itu menjadi lebih agresif. Tuan muda berkata bahwa untuk sekarang mereka cukup melihat gadis itu bersikap sombong sebab ia sudah memiliki rencana khusus untuknya. Di kota Ice Frost, Lu Chen menjual Magic Stone yang ia peroleh sebelumnya. Ia bahkan menjual Apple Gem dengan harga 2 koin saja per topless karena dirinya sudah memiliki skill hunting sehingga lebih mudah mendapatkan bahan-bahan membuat Apple Gem. Semua orang langsung tertarik setelah mendengar Apple Gem yang dijual Lu Chen hanya seharga 2 koin silver. Lu Chen mempromosikan jualannya dengan berkata bahwa harganya setengah lebih murah dan kualitasnya terjamin. Akhirnya semua player tertarik dan berbondong-bondong membeli Apple Gem-nya. Dari hasil penjualan itu, Lu Chen mendapatkan untung sebanyak 400 koin silver. Baginya, ini benar-benar cuan. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada seseorang yang menanyakan harga bulu beruang yang ia jual. Di hadapannya berdiri seorang player bernama Ba Tiando yang telah mencapai level 25. Lu Chen menjelaskan bahwa ini adalah material level 2 dan harganya 2 koin silver per item. Dalam benaknya, ia mengenali player itu sebagai ketua Guild Dominator. Karena itu, Lu Chen berniat memerasnya. Ia memperlihatkan bulu beruang itu dengan detail hingga Ba Tiando percaya bahwa bulu itu asli. Tanpa menawar atau meminta diskon, Ba Tiando langsung membeli dengan memberikan sekantong koin. Lu Chen begitu senang karena sesuai dugaannya, Ba Tiando memang bodoh. Namun ketika akan memberikan uangnya, Ba Tiando berkata bahwa Lu Chen benar-benar berani berkeliaran dengan bounty $80.000 dan masih bertingkah seperti itu. Ia melanjutkan bahwa semua itu memang sudah mudah ditebak dari Undying. Lu Chen yang mendengarnya sangat terkejut dan langsung bertanya apa maksud Ba Tiando. Lu Chen bahkan sudah bersiap memegang pedangnya, tapi tiba-tiba saja Ba Tiando tertawa dan memanggil Lu Chen dengan sebutan saudara Undying. Ia memberitahu jika dirinya hanya merasa kagum pada keberanian Lu Chen. Lu Chen yang merasa kesal bergegas membereskan barangnya dan berkata jika sekarang tokonya sudah tutup. Ba Tiando meminta Lu Chen untuk tenang, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Jadi Ba Tiando ingin melakukan bisnis dengan Lu Chen. Lu Chen mendengarnya agak sedikit penasaran. Ba Tiando menjelaskan jika sepertinya Apple Gem dan Rice Ball yang dijual oleh Lu Chen memiliki kualitas yang tinggi. Jadi ia ingin memesan 1000 porsi Rice Ball. Untuk harga, Lu Chen bisa tentukan sendiri. Lu Chen shock mendengar Ba Tiando yang ingin memesan 1000 porsi. Ia merasa jika Ba Tiando benar-benar kaya, tapi dirinya hanya bisa membuat 100 porsi saja. Harga aslinya adalah 10 koin silver, tapi sekarang Lu Chen akan menaikkannya menjadi 30 koin silver. Tanpa banyak bicara, Ba Tiando langsung memberikan 500 koin silver di mukanya. Dalam benak Lu Chen begitu menyesal karena tidak memberikan harga yang lebih tinggi. Setelahnya, Lu Chen kembali berlatih tarung dengan Gui Guzi. Di sini pedang Lu Chen tiba-tiba saja terlepas dari genggamannya. Melihat hal tersebut, Gui Guzi merasa jika ini adalah kesempatannya. Tanpa pikir panjang, Gui Guzi langsung mengaktifkan Ghost Armor-nya dan maju ke arah Lu Chen. Lu Chen langsung mengejek dan berkata jika itu hanya bercanda. Lalu, secara tiba-tiba, Undead Wildbear level 28 menghantam tubuh Gui Guzi. Lu Chen memberitahu jika kesempatan dalam pertempuran tidak selalu nyata, bisa jadi itu hanyalah jebakan. Dalam situasi tak terduga, janganlah panik. Tetap tenang dan buatlah pilihan yang menguntungkan. Gui Guzi berusaha keras menahan serangan Undead Wildbear yang begitu agresif. Melihat kecepatan reaksinya, Gui Guzi mencoba bertahan dengan Ghost Armor-nya. Lu Chen memberi arahan agar Gui Guzi berganti ke posisi bertahan secara instan untuk meminimalisir damage. Gui Guzi kesal karena Lu Chen memintanya berlatih dengan beruang yang levelnya bahkan lebih tinggi darinya. Lu Chen berkata itu adalah undead skeleton yang ia ubah. Apapun yang ia bunuh, terlepas dari levelnya, bisa diubah menjadi makhluk summon. Semakin tinggi levelnya, maka semakin keren penampilannya. Gui Guzi berkata jika dirinya juga seorang Night Spirit, tapi kenapa tidak bisa memanggil undead skeleton seperti Lu Chen? Lu Chen memberitahu jika Gui Guzi adalah Death Knight, sedangkan dirinya adalah undead swordsman yang lebih kuat dan memiliki banyak skill unik. Gui Guzi tak pernah melihat
undead swordsman yang kuat. Lu Chen menjelaskan jika untuk saat ini dirinya juga tidak tahu undead swordsman lain selain dirinya dan juga Suilan, sang guru. Tanpa terasa, sekarang Guiguzi melihat celah besar pada Lu Chen. Dengan cepat, Lu Chen memanggil Bear King-nya. Guiguzi terkejut karena tiba-tiba Bear King itu sudah berdiri di sana. Ia begitu kesal mengetahui jika Lu Chen memakai semua skill pada beruangnya. Lu Chen berniat menyerang Guiguzi dari arah lain. Ia mengatakan, jangan lupa, karena musuhmu lebih dari satu. Akhirnya Guiguzi pun kembali dikalahkan. Ia merasa lelah dengan sekian banyak pertarungannya bersama Lu Chen hari ini. Guiguzi terus-menerus kalah. Saat ini Guiguzi berada di peringkat kedua buronan, tapi dirinya merasa jarak kekuatannya dengan Lu Chen terlalu jauh. Menurut Guiguzi, Lu Chen benar-benar tak terkalahkan. Meskipun begitu, ia tidak ingin kalah dari Lu Chen. Dirinya harus bisa lebih kuat lagi. Guiguzi pun berniat untuk mencari musuh lebih dulu dan mengukur kemampuannya saat ini. Sekarang ia merasa lebih kuat, jadi ingin menguji hal itu pada seseorang. Di suatu tempat bernama Blackwater Marsh terlihat guild Duba yang sedang melakukan raid berusaha menaklukkan Turtle Boss. Ketua guild mereka, yaitu Warrior Duba Shehu, mengajak para anggotanya untuk segera meledakkannya. Bos itu sudah begitu sekarat menerima damage dari mereka, tapi tiba-tiba saja Guiguzi muncul dan menghabisi Turtle Boss itu, seperti yang sudah dilakukan oleh Lu Chen sebelumnya. Seketika guild Duba pun dibuat tercengang, tak percaya jika EXP bos mereka telah dicuri. Ketua guild Duba yang emosi langsung menunjuk ke arah Guiguzi dan memakinya. Anggota guild Duba memberitahu ketua mereka jika orang itu adalah Guiguzi, sang buronan nomor 2. Sebelumnya Guiguzi sudah meratakan seluruh guild Guanglong. Sang ketua nampak kesal menyebut Guiguzi dengan sebutan mesin pembunuh. Kapten guild dengan berani meminta Guiguzi untuk tidak berlebihan sebab mereka adalah guild Duba. Guiguzi yang mendengarnya justru semakin bersemangat dan berkata jika ini sempurna. Kapten itu nampak bingung, tidak mengerti maksud ucapan Guiguzi. Guiguzi langsung menjelaskan jika mencuri bos hanyalah bonus karena target sesungguhnya adalah mereka. Seketika mereka yang mendengar ucapan Guiguzi begitu kaget. Setelah beberapa saat, para anggota guild Duba pun berhasil diratakan oleh Guiguzi. Guiguzi masih berdiri dan berkata jika para skuad elit Duba memang sulit dihadapi. Dengan begini, Guiguzi merasa benar-benar yakin jika untuk saat ini dirinya telah bertambah kuat. Di kota Frost Ice, lebih tepatnya pusat perbelanjaan, Lu Chen mendirikan sebuah toko. Toko itu dinamai toko Shisan. Shisan bertanya, haruskah toko itu dinamai dengan namanya? Lu Chen berkata jika pajak untuk para Night Spirit di kota Frost Ice cukup tinggi, jadi lebih baik Shisan yang menjadi bosnya saja. Shisan bahkan memuji Lu Chen yang mendapatkan 2 profesi sekunder sehingga ia tidak memerlukan modal sedikit pun untuk membuat bahan-bahannya. Lu Chen kemudian menanyakan informasi yang ia butuhkan pada Shisan. Shisan memberitahu jika saat ini Ancient Dream Soul masih begitu lemah karena pemimpin mereka belum login. Lu Chen berkata jika sekarang ia harus naik level dengan cepat. Ia akan menyerahkan bahan-bahannya pada Shisan dan berpesan jika ada anggota Ancient Dream Soul yang datang, Shisan harus memberikan diskon pada mereka. Shisan bertanya, apakah Lu Chen bisa memberikan hadiah buronannya pada dirinya sebelum Lu Chen naik level? Lu Chen menjawab, jika dengan white gear yang Shisan miliki, siapapun tak akan percaya jika ia bisa mengalahkan Lu Chen dan mendapatkan hadiah buronannya. Lu Chen kemudian memberikan senjata set Blackstone Gear untuknya. Shisan begitu senang. Sementara itu, di Frost Ridge nampak keadaan Guiguzi yang mengkhawatirkan. Ia dibuat tak berdaya sampai turun level karena dihabisi terus-menerus. Lu Chen yang melihat kondisi Guiguzi bertanya-tanya, siapakah yang tega berbuat seperti itu padanya? Guiguzi mengirimkan pesan bahwa Wind Fantasy dan Guild Guanglong berniat membantai Frost Ridge. Lu Chen terkejut mendengar kesombongan mereka. Dari atas terlihat Wind Fantasy berdiri bersiap melakukan aksinya. Lu Chen dengan keterkejutan berkata, Wind Fantasy, jadi kau lagi? Wind Fantasy langsung menerjang ke arah Lu Chen. Ia kemudian bertanya, memangnya kenapa jika itu adalah dirinya? Lu Chen merasa tak percaya jika sang player nomor 1 memilih bekerja sama dengan Guild Guanglong. Wind Fantasy menyerang Lu Chen dengan begitu cepat dan menjawab bahwa itu bukan urusan Lu Chen. Guiguzi yang berhasil hidup kembali bahkan tak bisa mengikuti pergerakan mereka yang begitu cepat. Lu Chen kini bisa menangkis semua serangan Wind Fantasy tanpa kesulitan. Ia kembali menggunakan skill summon miliknya dan memanggil Bear King untuk menyerang Wind Fantasy dari arah belakang. Wind Fantasy tak sempat menghindar hingga terpental ketika tubuhnya ditubruk oleh Bear King. Melihat kemunculan Bear King yang berlevel 28, Wind Fantasy bertanya-tanya bagaimana bisa makhluk panggilan memiliki level yang lebih tinggi dari masternya. Lu Chen dan Bear King sudah bersiap untuk kembali menyerangnya.
Wind Fantasy memuji bahwa summon itu sangat menarik, tapi sayang itu adalah dark creature. Seketika Lu Chen panik melihat Wind Fantasy yang akan menyerang dengan pedang cahayanya. Dan benar saja, Wind Fantasy mengeluarkan serangan cahaya. Bagi dark creature atau night spirit, pedang cahaya bisa berdampak besar pada mereka. Lu Chen sendiri terkena light radiance yang menyebabkan defense-nya menurun 20%. Lu Chen terkejut karena serangan The Light mampu mengalahkan Bear King dan menurunkan defense-nya hanya dengan satu serangan. Namun setelahnya Wind Fantasy kembali menyerang Lu Chen. Lu Chen meremehkan Wind Fantasy dengan berkata, apakah hanya itu yang ia punya? Akhirnya Wind Fantasy bertarung dengan menggunakan skill card miliknya. Hai Long dan Odyssey Dragon yang menyaksikan pertarungan itu begitu terkejut melihat player nomor 1, yaitu Wind Fantasy, memiliki skill card. Wind Fantasy menggunakan skill card berisi skill Ice. Ia menghujani Lu Chen dengan ratusan serpihan es. Lu Chen berusaha menangkis setiap serangan yang terus menyicil HP-nya, namun ia mulai kesulitan untuk menghindari dan menahan semua serangan dari skill card itu. Guiguzi yang melihatnya juga menilai bahwa skill card tersebut terlalu kuat. Wind Fantasy terus menantang Lu Chen agar maju menyerang balik dirinya. Melihat ratusan serpihan es yang tak berhenti menghujani tubuh Lu Chen, Guiguzi begitu panik. Lalu tiba-tiba sebuah ledakan terjadi mengejutkan Guiguzi. Ternyata Lu Chen juga telah menggunakan skill card miliknya. Ia memberitahu Wind Fantasy bahwa dirinya juga memiliki skill card. Dengan skill card itu, Lu Chen kembali menghadapi serangan skill card milik Wind Fantasy. Tubuh Hai Long dan Odyssey Dragon hampir terhempas karena kekuatan besar dari benturan kedua skill card tersebut. Sekarang Lu Chen dan Wind Fantasy kembali beradu pedang, menahan serangan satu sama lain. Dalam benaknya, Wind Fantasy berkata bahwa tak disangka Lu Chen mampu menahan serangan Ice Storm dengan skill card miliknya, lalu melepaskan api. Kini Wind Fantasy sudah kehilangan senjatanya. Lu Chen berkata, jika senjatamu sudah jatuh, maka tamatlah kau sekarang. Tetapi yang mengejutkan, Wind Fantasy masih memiliki pedang lain untuk menahan serangan Lu Chen. Lu Chen terkejut karena baru mengetahui bahwa Wind Fantasy adalah pengguna dua senjata. Wind Fantasy kembali menyerang Lu Chen dengan agresif sampai Lu Chen merasa situasinya akan memburuk. Namun Lu Chen merasa lega karena delay yang ada membuatnya bisa menghindar, jika tidak, ia pasti tak akan selamat. Wind Fantasy pun terkejut melihat Lu Chen yang berhasil menghindari serangan barusan. Lu Chen lalu kembali menggunakan skill card-nya karena ia tidak bisa menahan Wind Fantasy terlalu lama. Skill card itu meningkatkan attack speed miliknya sebanyak 5% dan hanya berlangsung 30 menit. Kini Lu Chen bisa melakukan serangan seperti yang dilakukan Wind Fantasy sebelumnya. Odyssey Dragon begitu kesal bagaimana bisa player seperti Lu Chen memiliki dua skill card, padahal anggota guild mereka tidak ada yang memilikinya satu pun. Sekarang Wind Fantasy maupun Lu Chen akhirnya menerima serangan satu sama lain. Lu Chen kesal karena Wind Fantasy rela mengorbankan nyawanya hanya agar bisa menghabisinya. Guiguzi hanya bisa terdiam melihat Lu Chen dan Wind Fantasy yang mati secara bersamaan. Dalam benaknya Guiguzi berkata bahwa inilah pertarungan yang sebenarnya. Kedua sisi mengeksekusi pergerakan yang sempurna tanpa tindakan sia-sia. Ia bertanya-tanya apakah dirinya juga bisa mengejar kekuatan mereka berdua. Setelahnya Lu Chen dan Wind Fantasy kembali hidup lalu langsung melanjutkan pertarungan lagi. Melihat keduanya yang tenggelam dalam pertarungan mematikan, Odyssey Dragon memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil bantuan. Setelah beberapa kali bertarung dan mati bersama terus-menerus, level Wind Fantasy dan Lu Chen turun ke level 17. Lu Chen meminta Wind Fantasy menyudahi pertarungan mereka, karena jika berlanjut, mereka hanya akan menurunkan level secara sia-sia. Guiguzi langsung berkata bahwa akhirnya mereka berdua sudah tenang, lalu meminta mereka melihat ke arah tertentu. Wind Fantasy dan Lu Chen menoleh, lalu Lu Chen berkata bahwa akhirnya tikus-tikus itu muncul. Terlihat Odyssey Dragon bersama para pengikutnya berjalan menghampiri. Odyssey Dragon berkata bahwa pertarungan mereka sangat menarik, sampai ia tidak bisa melewatkan 1 detik pun. Wind Fantasy mengeluarkan alat perekamnya dan berkata bahwa dirinya sudah merekam pembunuhan itu, jadi ia ingin agar Odyssey Dragon membayar sesuai kesepakatan. Namun yang mengejutkan, Odyssey Dragon tiba-tiba menghancurkan alat perekam tersebut. Wind Fantasy begitu terkejut dan bingung apa yang sebenarnya direncanakan Odyssey Dragon. Odyssey Dragon langsung meminta maaf. Katanya ia tidak sengaja melakukannya dan berharap Wind Fantasy tidak marah hanya karena sebuah kamera yang rusak. Tentu saja hal itu membuat Wind Fantasy semakin marah dengan sikap Odyssey Dragon.
Odyssey Dragon lalu bertanya, apakah Win Fantasy datang hanya untuk mendapatkan hadiah buronannya? Ia tertawa dan mengatakan bahwa targetnya bukan hanya Undying dan Guiguzi, tetapi juga Win Fantasy sendiri. Hanya karena berada di peringkat pertama, jangan pikir Win Fantasy bisa memprovokasi Guild Guanglong dan pergi begitu saja. Jadi sekarang Win Fantasy, Luchen, dan Guiguzi akan dihabisi olehnya. Luchen terkejut menyadari bahwa ternyata Win Fantasy telah dikhianati oleh Guild Guanglong. Win Fantasy begitu marah karena seharusnya dirinya sudah menghabisi Odyssey Dragon ketika diajak bekerja sama. Lalu tiba-tiba saja Luchen mengundang Win Fantasy ke channel komunikasi tim bersama Guiguzi. Di sana, Odyssey Dragon berkata bahwa ia sudah mengundang Win Fantasy ke Guild Guanglong dengan rasa hormat, tapi Win Fantasy sendiri yang selalu menolak dengan kesombongan. Luchen hanya diam dan melirik ke arah Win Fantasy. Setelahnya, Guiguzi dan Luchen mengirimkan beberapa pesan ke channel komunikasi. Di sini Win Fantasy dan Guiguzi saling menoleh dengan kesal, tapi Luchen langsung menunjuk Odyssey Dragon sambil berkata bahwa dia melakukan hal ini pasti karena tidak mau menodai reputasi Guild Guanglong. Odyssey Dragon tertawa karena meski mereka bertiga menyebarkan rumor jelek tentang dirinya, tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Di dalam channel komunikasi tim, Luchen mengajak Guiguzi dan Win Fantasy untuk bekerja sama. Odyssey Dragon dengan bangga berkata bahwa dirinya akan membuat mereka berdua berhenti bermain game ini. Ia segera memerintahkan anggota guildnya untuk menyerang mereka. Serangan besar dari para mage dan archer menghujani mereka bertiga. Odyssey Dragon masih tertawa menikmati pemandangan itu. Ia meminta anggota guildnya untuk merekam kejadian tersebut, lalu mengunggahnya ke situs resmi dan memberitahu semua orang mengenai konsekuensi jika berani memprovokasi Guild Guanglong. Namun ternyata mereka bertiga masih bisa menahan serangan yang datang. Setelahnya mereka langsung berniat melakukan serangan balik pada Odyssey Dragon. Dengan sombong, Odyssey Dragon menilai apa yang mereka lakukan hanyalah hal sia-sia. Ia pun memerintahkan anak buahnya segera maju menghabisi mereka semua. Hailong begitu bersemangat, ia meminta Odyssey Dragon melihat performanya. Ia ingin membalaskan dendamnya selama ini pada mereka bertiga. Luchen dan Win Fantasy segera mengaktifkan skill masing-masing. Meski saat ini mereka telah turun level begitu jauh, tetap saja skill dan pengalaman bertarung, mereka masih mampu menghadapi para cecunguk itu. Melihat anak buahnya yang begitu mudah dikalahkan, Odyssey Dragon akhirnya berniat turun tangan. Luchen memberikan kode pada Guiguzi, dan Guiguzi yang mengerti berkata agar Luchen menyerahkan ini padanya. Jadi selagi Guiguzi menahan Odyssey Dragon, Luchen bergegas menyerang target lain. Ia merasa situasinya tidak akan bagus. Odyssey Dragon meminta anak buah yang tersisa melindungi para penyerang jarak jauh. Di sini Guiguzi masih berusaha keras menahan Odyssey Dragon. Odyssey Dragon meledek, katanya jika skill pertahanannya sudah menghilang, maka Guiguzi tidak lebih dari sampah di matanya. Guiguzi menjawab bahwa Undying sudah memberinya sekantong Rice Ball, dan dengan Ghost Armor miliknya ia akan memiliki tenaga untuk menjadi tank seharian. Setelahnya Guiguzi juga berkata, apakah hanya penyerang jarak jauh saja yang harus dilindungi? Odyssey Dragon kaget mendengarnya dan langsung menoleh ke arah Luchen serta Win Fantasy. Ternyata mereka berdua sudah menghabisi para healer dan priest yang sudah mencapai level 25. Melihat Odyssey Dragon yang teralihkan, Guiguzi merasa punya kesempatan untuk menyerang. Namun tombaknya berhasil ditahan dengan mudah oleh Odyssey Dragon. Itu karena Guiguzi sudah kehilangan banyak level, sehingga perbandingan level mereka begitu jauh. Odyssey Dragon yang kesal langsung menyerang Guiguzi. Tapi setidaknya Guiguzi masih bisa bertahan sebagai tank. Odyssey Dragon berteriak bahwa tim supportnya sudah tidak bisa memulihkan diri. Jadi mereka harus segera menghabisi para buronan. Melihat serangan brutal itu, Luchen merasa mereka bertiga harus mundur terlebih dahulu. Namun Win Fantasy menenangkannya dengan berkata bahwa mereka adalah tim. Guiguzi dengan semangat mengiyakan ucapan Win Fantasy. Mereka segera berlindung di dalam armor Guiguzi. Guiguzi berkata bahwa serangan mereka sudah hampir berhasil. Ia meminta Luchen dan Win Fantasy bersiap melakukan serangan balik. Akhirnya Luchen berusaha menghabisi Augu lebih dulu dan melewati Odyssey Dragon. Tiba-tiba Win Fantasy segera menghampiri Odyssey Dragon dan mengatakan bahwa lawannya adalah dirinya. Luchen menghampiri 3 anggota Guanglong, salah satunya adalah Shield Warrior yang mengejek bahwa Luchen tak punya otak karena berani mendekat dengan level
lemah. Namun di sini Lu Chen kembali menggunakan skill card-nya. Shield Warrior itu begitu terkejut. Bagaimana mungkin Lu Chen masih memiliki skill card? Lu Chen memakai skill card itu sehingga luapan kekuatan api mengelilingi mereka. Melihatnya, Odyssey Dragon begitu kesal dengan tingkah Lu Chen. Dan akhirnya dengan terpaksa, Odyssey Dragon juga mengeluarkan skill card miliknya. Serangannya kini meningkat lebih kuat dari sebelumnya. Odyssey Dragon tanpa ragu meluncur ke arah Lu Chen dan berkata bahwa sekarang gilirannya. Lu Chen berusaha menangkis keras tombak panjang milik Odyssey Dragon. Namun sayangnya senjata milik Lu Chen hancur ketika menahan serangan itu. Lu Chen yang tak lagi bersenjata begitu panik saat Odyssey Dragon bersiap menusuknya dengan tombak. Untungnya Gui Guzi muncul tepat waktu melindungi Lu Chen. Serangan Odyssey Dragon sampai menghancurkan armornya dan menembus kepala Gui Guzi. Tombaknya masih menancap di kepala Gui Guzi, menguras lebih dari 400 HP. Odyssey Dragon berteriak kesal karena Gui Guzi terus saja muncul di mana-mana. Gui Guzi menjawab bahwa dirinya adalah tank di tim Lu Chen. Gui Guzi berusaha menghabisi Odyssey Dragon. Namun Odyssey Dragon berkata, apakah Gui Guzi masih berpikir bisa mengalahkannya dengan tombak rusak seperti itu? Gui Guzi menjelaskan bahwa ini adalah pertempuran tim, jadi damage dari tombaknya tidak perlu tinggi, secukupnya saja. Dan nampaknya Odyssey Dragon sudah melupakan keberadaan Wind Fantasy yang kini siap memenggalnya. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir, Wind Fantasy berhasil menghabisi Odyssey Dragon. Setelahnya, Gui Guzi dan Lu Chen tertawa keras, merasa puas dengan pertarungan tim mereka. Lagi-lagi mereka berhasil meratakan Guild Kuanglong. Setelah itu, Gui Guzi lock out. Wind Fantasy bertanya, kenapa Lu Chen tidak lock out? Lu Chen berkata bahwa dirinya sudah banyak kalah hingga turun level, jadi ia harus grinding dan naik level lagi. Lalu tiba-tiba Wind Fantasy bertanya, apakah Lu Chen berada di provinsi JS? Lu Chen pun mengiyakan dan memberitahu bahwa dirinya ada di kota SZ. Wind Fantasy juga berada di kota yang sama, lalu ia mengajak Lu Chen untuk bertemu. Lu Chen tak masalah jika harus bertemu dengannya, tapi sebelum itu ia ingin melihat wajah Wind Fantasy terlebih dahulu. Ia tidak mau menemui orang yang identitasnya belum ia ketahui. Wind Fantasy sempat kaget dan terdiam sejenak mendengar ucapan Lu Chen. Namun setelahnya, sambil memegang topeng, ia berniat menunjukkan wajah aslinya pada Lu Chen.